السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أشرق الكون بوجود المصطفى أحمد، فلأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Habib Ridha, khadimul majlis, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya, memanjangkan umurnya. Beliau mengatakan malam ini alhamdulillah tidak hujan. Alhamdulillah. Akan tetapi meskipun tidak hujan secara zahir, alhamdulillah kita yakin bahwa kita dihujani dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkatnya maulid Nabi Muhammad, berkatnya menyebut nama Nabi Muhammad, berkatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena tidak lain dan tidak bukan, kita di sini bisa hadir pada hakikatnya bukan karena undangan, bukan karena disebarnya pamflet oleh Al-Habib Ridha, dipasang foto-foto habaib datang, bukan. Pada hakikatnya kita di sini semua menghadiri undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Falhamdulillah ala taufik. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua taufik. Apa itu taufik Bapak Ibu? Bukan taufik Pak Taufik atau taufik Safalas atau taufik yang lain. Taufik di sini maksudnya apa? Taufik adalah kemampuan seseorang untuk melakukan ketaatan, kemampuan seseorang untuk melakukan ketakwaan. Karena dari itu bisanya kita hadir di malam ini, kita bisa bergerak melangkah kaki dari rumah masing-masing, hadir memilih untuk duduk di tempat ini, bukan ke tempat yang lain. Tidak lain itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dikatakan dalam sebuah athar bahwa ala bidzikris salihin tatanazzalur rahmat. Mengingat-ingat kaum saleh, mengingat-ingat orang-orang yang saleh, menyebut-nyebut kisahnya, menceritakan tentang perjalanan hidupnya adalah menurunkan rahmat. Itu kalau orang saleh, seorang waliullah, seorang ulama yang kita sebut. Apalagi yang kita sebut sekarang di sini adalah Sayyidus Salihin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tentu yang turun hujan rahmat, hujan maghfirah, hujan ampunan. Maka dari itu kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib maulid ini, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dawagat ya asi idza batatub. Kata Al-Habib Ali, wahai orang-orang, wahai hadirin yang datang maulid, yang datang majelis maulid, datanglah karena
tidak ada majelis yang lebih agung seperti majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini sekarang saatnya, detik ini sekarang, waktu-waktu ini manfaatkan untuk menghadang rahmat Allah, untuk bertaubat khususnya bagi orang yang maksiat. Karena Maulid ini yujallil qurub, menghilangkan segala kegundahan hati. Bahkan karena rahmatnya Allah Ta'ala tadi, maka dari itu salaf kita, habaib kita, kenapa kok mengumpulkan orang? Kenapa kok berdakwahnya dengan maulid? Kenapa kok mengajak orang-orang yang biasanya belum benar ibadahnya, belum rajin sholatnya, ahli maksiat mungkin, kenapa kok diajak maulid dulu? Karena di maulid ini ada rahasia bahwa di saat itu Allah menurunkan ampunan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yakin di sini yang hadir semuanya sudah percaya, sudah yakin bahwa Maulid ini adalah suatu kebaikan yang tidak perlu lagi dengan dalil. Karena dalil itu dibutuhkan hanya untuk orang yang ingkar. Kalau sudah iman, sudah percaya, tidak perlu dalil lagi. Saya yakin di sini semuanya alhamdulillah hadir Maulid ini dengan iman yang penuh, dengan keyakinan yang penuh bahwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu bentuk ketaatan, bahkan suatu bentuk syiarnya orang Islam. Orang Islam itu harus punya syiar, harus punya ciri khas, sesuatu yang menjadikan dia identik. Apa itu? Salah satunya Maulid. Dan itu bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu adalah sebuah bentuk ketakwaan hati. Maka dari itu, dan sebaik-baik syiar adalah sang pembawa agama itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikhwani rahimakumullah, dikisahkan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah masuk ke kota suci Madinah. Karena ini eventnya Maulid ya. Perayaan kita hari ini Maulid Nabi Muhammad. Maka alangkah indahnya yang kita bawakan cerita adalah ceritanya sang sahibul Maulid tadi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk ke kota suci Madinah, di saat itu orang-orang Madinah menunggu kedatangan Nabi Muhammad, yang mana sebelumnya mereka hanya mendengar saja. Maka dari itu nama Nabi Muhammad itu sebelum beliau masuk ke Madinah sudah viral terlebih dahulu ya. Maka dari itu viral ya, menjadi viral. Akan tetapi viral karena apa? Viral karena membawa syiarnya Allah, viral karena membawa agama. Itu masyru', itu disyariatkan, harus itu promosi dulu. Orang-orang ahlu dunia saja viral, yang cinta dunia, yang bermaksiat saja viral. Kenapa kok yang membawa syiar Nabi Muhammad ini tidak ada yang viral? Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah, beliau mengirimkan para sahabat untuk berdakwah di kota Madinah, sehingga nama Nabi Muhammad itu sudah viral terlebih dahulu. Orang-orang Madinah itu sudah mendengar dulu, yang mana yang namanya Nabi Muhammad, yang mana sang pemilih wajah seindah bulan purnama ini, bahkan lebih indah dari bulan purnama kata sahabat, yang mana kita tunggu-tunggu. Sehingga datang di saat itu, di hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah masuk ke kota suci Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah masuk hijrah itu di hari Maulid, di hari ulang tahun Rasulullah masuk ke dalam kota suci Madinah. Ditunggu oleh para sahabat hingga sampai masuk ke kota suci Madinah.
penduduk Madinah meluapkan rasa cinta beliau, mendendangkan syair-syairnya, memukul rebananya, melihat wajah yang indah bulan purnama itu datang, mengucapkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajabash syukru alaina ma da'a lillahi. Didendangkan, tola'al badru alaina, datanglah, telah datang, telah terbit bulan, sang bulan, bahkan lebih indah dari bulan. Allahumma salli ala Muhammad. Datang kepada kita orang yang sudah kita tunggu ini. Salah satu dari sahabat yang ada di saat itu, penduduk Madinah, dia bernama Sayyidina Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu. Dia termasuk orang-orang yang sudah menunggu Rasulullah, ikut berdesakan kepada para sahabat, ikut berdesakan bersama orang-orang yang lain untuk melihat Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, kalau mahalul qiyam, biasanya mahalul qiyam itu pada berdiri semua. Ya Nabi salam, itu pada berdiri semua. Padahal sudah tahu yang di depan ini ya orang-orang ini, ya Habib Ridha, saudara-saudaranya Habib Ridha, ada beberapa keluarganya, jamaahnya yang duduk di sini, sudah pada tahu, tapi kok masih pada celinguan gini. Biasanya seperti itu. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa ruhaniyah Sayyidina Muhammad ini hadir di tempat kita. Sebagaimana Al-Habib Ali Habsyi, sahibul maulid, ini mengatakan bahwa la syakka annahu sallallahu alaihi wasallam hadir fi qira'ah al-maulid. Kata beliau sendiri yang menjamin, tidak diragukan lagi ketika dibacakan maulid, maka rohaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir bersama kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu ketika qiyam terdengar, hati ini terasa khusyuk, tenang. Sebagian itu ngelihat ke depan, ya, celinguan. Padahal sudah tahu yang di depan itu orang-orang itu. Sampai segitunya. Alhamdulillah, itu yang dirasakan oleh Sayyidina Abdullah bin Salam ketika itu. Ikut berdesakan melihat mana Nabi Muhammad, mana Rasulullah. Oh, itu beliau yang sedang duduk di atas ontanya, di tunggangannya. Kata beliau menceritakan kisah ini, beliau mengatakan, lamma ra'aituhu fa'araftu annahu laisa biwajhin kadzab sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa ketika aku melihatnya pertama kali, melihat wajah nan indah dan penuh bercahaya itu, dan aku pun tahu bahwa ini adalah wajah orang yang tidak pernah berdusta sama sekali. Ini bukan wajah pembohong, ini bukan wajah tipu-tipu, ya, bukan wajah orang yang suka tebar janji palsu, bukan. Ini adalah wajah orang yang paling jujur, wajah al-amin, wajah orang yang tidak pernah berdusta sama sekali, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditunggulah oleh Sayyidina Abdullah. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh orang yang agung ini, oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah? Ditunggu. Duduk semua orang-orang Madinah berkumpul di bawah unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada penduduk Madinah, yang hadir di saat itu. Wasiat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan tentang 4 poin. Tentang empat poin penting. Ya. Beliau tidak menyuruh untuk ayo kumpulkan pasukan, senjata, kita balas orang Makkah. Kita sudah punya pasukan di sini, punya pendukung. Ayo kita kumpulkan pasukan langsung menyerang ke Makkah. Enggak. Atau ayo sholat dulu, puasa yang banyak, sholat yang banyak, zakat. Enggak. Yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 poin. Yang pertama, beliau mengatakan afshus salam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini wasiat pertama Rasulullah ketika beliau masuk ke dalam kota suci Madinah. Afshus salam, tebarkanlah salam. Maksudnya apa tebarkanlah salam? Baik itu berbentuk assalamualaikum, ucapan salam, atau assalam di sini maksudnya adalah keselamatan. Jadi jangan jadi provokator, jangan jadi pemecah belah rakyat, jangan menjadi pemecah belah umat, jangan jadi pengadu domba. Tebarkanlah selalu keselamatan sesama muslim, sesama saudara kalian. Minimal mengucap salam. Karena apa? Karena ketika orang mengucap assalamualaikum warahmatullah, itu tidak lain adalah bentuk konsekuensi, bentuk bahwa wahai saudaraku, engkau selamat dari apa yang akan aku lakukan. Waalaikumsalam kan? Assalamu alaikum, keselamatan atasmu, atas kalian. Maka dari itu apa? Kalian pasti selamat dari saya. Saya tidak akan berbuat jahat kepada kalian. Saya tidak akan berbuat jahat kepada anda. Itu maknanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sebuah konsekuensi. Tidak ada yang namanya perampok atau maling itu salam dulu, nggak ada. Masa mau maling ketok rumah dulu, assalamualaikum, saya mau maling TV-nya jenengan. Tidak mungkin. Assalamualaikum, bentuk salam itu keselamatan, jaminan. Ya, maka dari itu berkata Al-Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Uhudul Lu'lu'iyah, Al-Uhudul Muhammadiyah, beliau mengatakan bahwa makna salam itu seperti tersebut, seperti yang sudah kita bahas tadi. Dan juga yang paling penting, kalau gitu berarti salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk konsekuensi juga. Kita sehari salam kepada Rasulullah. Salam kapan? 5 kali sehari. Di mana? Ketika salat, ketika tahiyat, tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai sang nabi, wahai Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk Rasulullah kita. 5 kali sehari kita bersumpah, kita berkonsekuensi bahwa ya Rasulullah, kata Imam Sya'rani, itu sebagaimana kita mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau selamat dari aku bermaksiat kepadamu, engkau selamat dari perbuatanku yang melanggar syariatmu ya Rasulullah, engkau selamat dari perbuatanku yang mungkin meninggalkan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Ini adalah bentuk konsekuensi, bukan sembarangan. Salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa at'imut ta'am, kata beliau, beri makan, salinglah memberi makan, kenyangkan perut saudaramu, kenyangkan perut sanak kerabatmu. Jangan sampai kau biarkan ada keluargamu yang kelaparan, tetangga-tetanggamu, teman-temanmu, dan semua orang-orang muslim yang engkau mampu untuk menjangkaunya. Sebarkan makanan, at'imut ta'am, beri makan. Dikatakan dalam sebuah peribahasa Arab bahwa syabbi' batna akhik takun amirah. Kenyangkan perut saudaramu, maka engkau akan menjadi pemimpinnya. Maksudnya apa? Kalau jenengan ngasih makan seseorang tiap hari, apa yang dirasakan orang tersebut? Kenyang, nggih, kenyang. Lalu apa kenyang? Berterima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Sehingga timbul rasa suka, rasa sayang, kemudian dia akan otomatis akan taat kepada yang memberi makan. Nah, seperti itu. Maka dari itu biasanya kalau udah deket-deket pemilu kan ada,
dikenyangkan perutnya. Takun amiroh, kamu bisa jadi pemimpin. Yang penting apa? Kenyangkan perut mereka. Yang disuruh oleh Rasulullah apa? Saling mengenyangkan. At'imut ta'am, beri makan. Kalau sudah saling memberi makan, akan timbul rasa cinta, akan timbul rasa kecocokan, akan timbul rasa solidaritas yang kuat sesama muslim. Ini pesan Rasulullah, ini sebenarnya perlu kita garis bawahi semuanya. Keempat pesan nanti ini perlu kita garis bawahi, karena kita lihat sekarang umat muslim, ya sesama muslim, sama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saling berpecah belah, saling mencaci, golongan A dengan golongan B, saling mengkafirkan, saling menyalahkan, padahal untuk masalah perkara dunia, bahkan tidak sampai tidak bertegur sapa. Padahal dulunya teman akrab, teman baik. Cuman karena berbeda pilihan masalah dunia sampai ditinggal. Karena apa? Karena kita melupakan pesan-pesan Rasulullah tadi. Dari afsyus salam tadi, sebarkan salam, assalamualaikum, at'imut ta'am, beri makan. Yang ketiga, wasilu bil arham, sambung tali silaturahim. Datang, saling kunjung, saling datang. Yang dulu pernah ada cekcok, pernah ada masalah, lama nggak ketemu, lama tidak tegur sapa, sudahi itu semua. Datangi saudaramu, datangi keluargamu, datangi teman-teman lamamu, datangi teman-teman ayahmu, mungkin teman-teman ibumu, kunjungi mereka, sambunglah tali silaturahim. Yang penting itu silaturahim itu yang mana benar-benar disebut silaturahim. Karena apa? Karena dulu itu pernah terputus, karena ada kata silah di situ, nyambung. Yang disambung itu kan bukan yang sudah tersambung, tapi yang belum, ya, yang belum tersambung. Kemudian disambungkan silaturahim yang terputus lama. Kunjungi sesama muslim, datangi, duduk bersama mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang sebenarnya harus kita tahu. Ini yang harus kita garis bawahi. Oh, karena ini, karena umat muslim lupa pesan Rasulullah ini, makanya sekarang terjadi banyak keributan di mana-mana. 3 poin ini penting. Ini pesan Rasulullah yang bisa membuat hubungan kita sesama manusia menjadi aman, tentram. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih melanjutkan 1 poin ini, yang keempat. Poin ini juga penting. Kalau tadi hubungan sesama manusia, sekarang hubungan makhluk dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Poin yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam. Solatlah malam ketika orang-orang sedang tidur. Maksudnya apa? Solat tahajud, solat malam. Minta sedikit waktu saja, waktumu untuk kamu duduk bersama Allah. Kenapa kok harus malam hari? Kan bisa solat di siang hari, solat di sore hari, solat di pagi hari, solat di masjid. Kenapa kok harus nunggu orang sepi dulu? Kok harus nunggu orang tidur dulu? Karena kalau solat di tengah malam sendiri itu akan terasa lebih dekat dengan ikhlas, lebih dekat dengan lillahi ta'ala. Jadi usolli sunnat tahajud lillahi ta'alanya itu benar-benar. Kita tidak mau munafik, kita tidak mau gengsi. Terkadang sholat kita itu bersama-sama yang lain pasti nanti kemasukan sesuatu yang berbau riya atau pamer. Nggak ketang sedikit atau lewat slit aja, berasa pengen di khusyuk kan. Oh, kelihatan fulan, oh saya sholat di sini rajin 5 waktu, soft depan terus, khusyuk. Maka dari itu dikasih nasihat oleh Rasulullah, nasihat sama Rasulullah, minta 1 waktumu aja sehari dalam 24 jam benar-benar ikhlasnya. Kapan? Tengah malam sendiri, ketika yang lain tidur. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tarik mundur sebentar yang tadi.
Kalau kita mau lihat 3 poin awal tadi, ifsya'us salam wa at'imut ta'am wasilu bil arham, sebarkan salam, beri makan, sambung silaturahmi, semuanya ini ada di dalam majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya ada di sini. Ifsya'us salam, dari awal datang saling ketemu, assalamualaikum. At'imut ta'am, dapat makanan, alhamdulillah. Yang belum dapat minta sama Habib Ridho nanti. At'imut ta'am, beri makan. Silu bil arham, nyambung silaturahim. Oh, mungkin ibu-ibu yang di sini sama ibu-ibu yang di belakang sana belum pernah ketemu, tapi berkatnya majelis maulid ini jadi ketemu. Bisa tegur sapa, bisa saling kenal, bisa saling nyambung tali silaturahim. Oh, mungkin bapak-bapak yang di sini sama yang di belakang sana biasanya ketemu cuma di pasar, kelihatan aja lewat, kelihatan lewat. Kebetulan di sini ketemu, alhamdulillah, nyambung silaturahimnya. Jadi kita tahu bahwa para habaib, para cucu Rasulullah, para kiai, para asatid itu membuat majelis-majelis seperti ini, itu semuanya ada dalilnya. Bukan sesuatu yang seenaknya gitu saja. Semuanya pakai dalil, semuanya pakai ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua di sini dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, cinta kepada para habaib, cinta kepada Al-Habib Ridha, alhamdulillah, cinta kepada para kiai, para masyayikh, para guru-guru yang sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini punya apa sih? Punya ibadah apa? Kita ini tidak punya apa-apa. Yang kita punya ini hanya cinta. Modal kita ini hanya cinta. Hanya bisa cinta dan mengikuti sekuat tenaga kita. Kalaupun ditimbang, ibadah kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah apa? Cinta. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, cinta kepada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran, ilmu hadis, ilmu-ilmu yang dipelajari, ilmu agama. Cinta saja itu bisa menyelamatkan kita. Itu modal untuk masuk surga. Maka dari itu An-Nabi SAW setelah menyebut 3 poin tadi dan 1 tambahan, sholat malam, maka Rasulullah memberikan natijah. Rasulullah memberikan kesimpulan. Kalau sudah bisa kalian lakukan ini, maka apa jawabannya? Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kalian kepada surga dengan selamat. Yani kalau bisa melakukan, sudah masuk surga, tidak pakai seleksi lagi, bighairi hisab insyaallah. Tentu dengan syafaatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu di malam hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah curahan hujan. Sekarang ini hujan, cuma kita nggak kerasa, kelihatannya terang, kelihatannya nggak ada gerimis atau apa, tapi ini sedang hujan rahmat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkatnya malam ini, berkat wajah-wajah yang bercahaya ini, berkatnya para habaib, berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak membuahkan apa? Membuahkan syafaat beliau di hari kiamat. Beliau mau mengenal kita, beliau mau menggandeng kita sampai di surga, beliau mau membawa kita, menemani kita di sirat, menemani kita di mizan, mengambilkan haud dari telaganya, mengambilkan minuman dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita bisa masuk surga insyaallah bighairi hisab min ghairi sabqi adab, bijahi sayyidil bariyat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, menjaga istri-istri kita, menjaga mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka semua anak-anak kita orang-orang yang suka majlis, orang-orang yang suka ilmu,
orang-orang yang cinta kepada ahli ilm, orang-orang yang mau menuntut ilmu. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala kelak memasukkan kita bersama ke dalam surganya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala sebelum itu insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.